Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan menjelaskan tentang suite alat yang kita gunakan. Kita bisa lihat di bagian kita buka webnya, kita lihat di sini suite alat kita akan menggunakan ini. Kemudian kita coba cek di sini show success message. Nah, ketika akan login kita akan menggunakan ini ketika berhasil, dan kita akan memunculkan ataupun tanda silang jika gagal. Kemudian kita buka di bagian web PHP-nya. Kalian copy bagian ini, kalian copy, kemudian diganti rute post, login, out controller, class, login, proses, in proses, name, login, proses. Kemudian kita buka bagian login blade-nya, kemudian form class, form class user, cari form class usernya, kita ke form class user, kemudian tambahkan method post. Lalu kita masukkan format, lalu kita copy semua di dalam body. Terus saja. Aku cuma langsungnya tinggal cari rumah soal itu tinggal hafalin itu jadi. Lalu sekarang kita coba Method post, kemudian action, kita remote. Apakah dia sudah berubah? Dia sudah berubah seperti dikasih routes, kurung awal 2 kali, ada kemudian route, apa kesalahan karena ada yang belum. Wah, nyari itu ternyata. kemudian login proses, Ternyata itu niatnya dari tadi ya. login proses. Kemudian di bawahnya Kacau. kalian kasih dot ref di bagian submit kalian Absolute hapus. Cinema. Mana nih? Ini ref di bagian submit kalian hapus, ini kalian hapus. Kita kembali. Oh iya, bagian Sekarang buka lagi out controller. Sini kalian enter, kemudian tulis public function untuk public function untuk login proses. Login proses, kemudian kurung tutup, sini koma, request, variable request. Kurung enter. Kemudian di sini kalian masukkan yang namanya email, lalu selanjutnya kita hapus saja untuk link CSS ini. Hapus, begitu juga dengan folder yang enter, publik ya. kemudian password. Publik juga CSS nya ini kita hapus. Begitu juga dengan JS. Kita hapus saja. VT ini kita pindahkan dia. Masih bisa apa tuh? Dan gasnya di push. Ketik koma, kemudian kalian isi required biar dia wajib isi. Ini ya. Bagian ini. Lalu sekarang coba kita kembali ke halaman home. Vlog yang di bawah 20 siapa? Ya, sudah. Yang udah 35, di bawah 35 siapa? Di bawah 35. Oh. Sudah saya vlog besok juga. Masih paham. Vlog asal ngomong aja bahasa Inggris nanti gitu. Kalian error ini. Syntax error SW single quoting string request. Variable request. Oh ini nih. Salah
Lalu kita coba kita copy, lalu kita masukkan ke dalam lalu ini juga harus menjelas. Sudah analisis sebelum kita lanjutkan. Request password required. Kemudian kita ke bagian login page lagi, emailnya ditambahkan. Bukan error kalau misalnya nggak ada sekarang error. Kemudian dikasih message error email. Kemudian kalian kasih semua. Lalu selanjutnya juga kita akan tambahkan untuk JSON ya, kita akan ketik saja manual. Coba kita cek Script refresh kemudian login. source Pas login dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada kesalahan di bagian out controller. Di sini harusnya required bukan request. Kemudian kalian lupa begini juga. Kita keluar dulu misalkan ke sini, kemudian login. Nah, coba kalian masukkan bagian email. Oke guys, Ada perintah kembali lagi dengan saya Aris Satyana. Video kali ini kita akan melanjutkan tinggal project kalian kita copy bagian yang yang tadi. dimana terakhir tuh gue Ini kalian copy ke bagian password di bawah placeholder. Pasti Nah, kalian ganti kita password. ini dulu jalin dulu ya. npm run dev biar bisa Coba lihat kita lihat lagi. Coba lagi. hasil kita yang terakhir kemarin. Apakah diberikan password? Oke, kita buka Harus diisi. open the door. Oke, nah kemarin kita baru sampai sini ya. Buat rapiin home, blog, about, Kemudian buka out kontaknya. controller lagi. Di sini kalian Oke, sekarang kita bakal lanjut buat di bagian blog ini. kalian Kita tambahkan artikel-artikel. di sini masukkan email required. Nah, di sini kita Required ke dari ini aja deh. email tidak boleh kosong. Email Bisa. Nah, oke. Di sini kalian bisa buat tag artikel
kemudian kalian buat tag H2 ya. password tidak boleh kosong. Terus kalian buat classnya margin bottom ya, berarti margin ke bawah 1, teksnya 3 XL, terus tracking type, setelah itu fontnya dibuat jadi bold ya. Setelah itu dalam sini kita buat dalam kurung awal ini ada apa sih namanya, variable ya, variable post, terus title, dan artikel juga kita kasih class ya. Ini padding atas bawah buat jadi 8, kemudian teksnya Harus ini kan kayak jadi white, terus kutip 2. max width screennya itu buat medium, terus bordernya dibuat border black. Setelah itu kalau buat ini kalian bisa ubah-ubah sendiri ya, sesuaikan sendiri, bisa teksnya mau jadi apa warnanya, black atau apa. Ini kan karena webnya ini warnanya biru tua ya, makanya saya buat jadi putih. Apa sih namanya, saya buat teksnya jadi putih karena kalau hitam jadinya nggak kelihatan, kurang kelihatan. Ya, Nah ini kalian ganti aja ya, misal artikel 1, oke. Kemudian kalian bisa buat div ya, div oke, kita lanjutkan. Tadi ada kesalahan di bagian project. ini. Nah Bisa misal harus aja, meletakkan koma di bagian ini. terus kita lihat Kemudian diikuti di dengan bagian blok ya. required minimal harus diisi, kemudian munculkan tulisan Oke, yang belum tidak boleh muncul. kosong, kemudian salah, kemudian password required tanpa kita sudah berubah, dia harus di required harus diisi, kemudian dia Kenapa akan belum muncul? memunculkan Oh, iya. password tidak boleh kosong. Terus kalian setelah bikin tag P ini kalian bikin tag A lagi, terus kalian tulis read more, terus kode ini ya. Ini kode ini tuh buat Oke, maka tanda muncul email tidak boleh kosong dan password tidak boleh kosong. tanda panah gitu. Sebut kemudian Pencet-pencet ya. betul Dipencet dulu. misalkan passwordnya kita isi dengan K kurang dari 8. Berarti apa yang salah? Kemudian kita login, maka akan diberikan peringatan password harus berisi 8, minimal 8. Kita kan sudah tulis tadi di sini Coba required min 8. Kemudian di sini ketika si user ini tidak menuliskan password minimal 8, maka akan muncul peringatan password minimal 8 karakter gitu. ini sebenarnya Oke, assalamualaikum. Kemudian kalian download untuk show alertnya ya, kita buka. Nah, nanti dia memunculkan kayak gini. Ke installation, kemudian di sini klik aja CS deliver, kemudian klik ini download. Nah, saya udah download, dia akan muncul di folder download ya. Folder download, kemudian kita buka Sweet Alert. Nah, nanti di sini ada package, kalian ubah namanya menjadi Sweet Alert. Sweet Alert, kemudian habis itu kalian cut atau copy, masukkan ke ini publik ya, masukin ke publik sama kayak SB admin sama eno. Nah, habis itu kalian buka di bagian login Blade PHP nya atau app Blade PHP, kalian buat script ini asset Sweet Alert, tulis aja di Sweet Alert 2 almin cs. Kemudian ini kalian copy, pindahkan ke login Blade PHP di bawah sini. Oke, kemudian kalian buat session dan end session. Kemudian kalian copy yang ini, yang example. Nah, ini kalian copy.
kemudian masukkan ke dalam session. Pertama dibungkus script dulu ya, karena dia harus pakai script. Nah, swal fire dan swal error. Karena kan ketika kalian login, maka kalau gagal ya muncul gagal, kalau sukses dia masuk ke bagian selanjutnya. Ini kalian tulis sukses dan error. Title-nya sukses, kemudian teksnya dikasih kurung awal 2 kali, session sukses, dan ikonnya sukses. Begitupun juga dengan yang error. Kemudian kita buka bagian out controller. Di out controller kalian buat variabel data array mengenai email, request email ketika email dimasukkan, dan password request password ketika dimasukkan. Nah, jika dia bisa masuk ya return redirect, maka dia akan diarahkan ke dashboard. Sedangkan kalau gagal ya udah kembali lagi aja ke login gitu. Coba kita lihat ya, ini kan database-nya belum ada, jadi pasti gagal. Coba kita login, maka akan muncul sweet alert gagal. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita mau membuat yang namanya PHP Artisan Make Middleware Check Login. Kita buatin dulu. Nanti dia akan terbuat di sini, tersimpan di middleware yang ada di app. Kita lihat cek login. Oke, kayak gini dulu. Ini udah saya isi ya, nanti bentar. Pertama kalian ke web PHP. Di sini kalian tuliskan root middleware check login group function. Jadi ini membungkus ketiga ini. Jadi sebelum login, maka seseorang yang ingin masuk ke URL kita maka akan dicegah oleh middleware, harus login dulu. Oke, selanjutnya kita buka bagian out controller. Enggak sih, nggak ada perubahan, kan tadi udah. Kita ke bagian login blade. Nah, ini kita copy ke app blade. Oke, habis itu di copy kalian ke check-in login. Ini ke app PHP yang ada di bagian bootstrap. Nah, di sini tinggal kalian tulis variable middleware alias check login class gitu. Habis itu kalian ke bagian check-in login, tinggal dibuat jika autentikasi dicek, maka return ke variable next dan variable request. Jika gagal, maka dia akan di return redirect routes login dengan muncul error dan ada tulisan Anda belum login. Nah, misalnya kita apa ya, nih ini kan kita ada di halaman login ya. Misalnya bukan di halaman login, seseorang ingin masuk sebelum dia login, misalnya ke dashboard. Kita enter coba, maka akan gagal dan diarahkan ke halaman login. Coba jika input apa lupa saya. Nih kita lihat user atau tugas, kita klik tugas, enter, maka akan gagal dan diarahkan ke tugas login dengan error tulisannya ada di Anda belum login. Oke, gitu guys. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, kau menjaga hatiku. Oh,
ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oke, kita buat fitur logoutnya. Pertama buka web PHP, kemudian kalian tinggal copy bagian ini, yang bagian ini, kemudian kalian buat comment tag logout, kemudian sini tinggal diganti loginnya jadi logout, loginnya jadi logout, ini jadi logout. Kemudian kita ke bagian out controller. Sini kalian copy aja ini, klik function login, masukkan sini, tinggal diganti public function out dengan out titik dua kali logout, kemudian return redirect route-nya ke login, mengembalikan ke router login dengan muncul sukses. Ini tuh apa, switch alert kita, kemudian itu dengan tulisan ada berhasil logout. Kemudian di bagian update-nya untuk kelikan yang bagian ini. Ketika kalian sudah login, itu di bagian yang ini. Nah, yang ini. Kalian di update, Ctrl F, find, kemudian logout. Href-nya ganti menjadi burung kerawal 2 kali dengan root logout. Perhatikan ini A-nya segini ya, dan segini. Gak ada tambahan. Tadi tuh ada tambahan apa gitu, kayak apa, jadi diarahkan malah ke HTML, login HTML, maka dihapus itu bagian itunya. Kemudian kita bisa login dan logout. Coba kita logout. Oke, Anda berhasil logout. Kita login, tadi udah berhasil ya. 123. Ini tuh dari mana ini ya? Itu dari DB seed yang kita lakukan di database. Nah, ini. Kita kan udah buat satu user di sini. Jadi bisa login. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sebenarnya kemarin ada kurang tuh di update-nya. Tadi tuh masih ada bagian link untuk CSS atau header, kemudian sidebar, kemudian di sini juga ada bagian tengahnya yaitu untuk script.js. Kita pisahkan yang lebih ringkas gitu ya. Pertama tadi itu yang kita ambil adalah header. Headernya kita buat ke file baru di dalam layout, kemudian di bagian applet-nya kalian include layout header. Kemudian begitupun dengan sidebar. Sidebar kalian pindahkan ke file baru di dalam layout, kemudian di applet-nya kalian tulis include layout sidebar. Dan terakhir, YouTube Premium adalah video dan musik bebas iklan. Satu langganan, 2 aplikasi. Coba gratis. jadi lebih ringkas gitu, jadi tidak berpengaruh ini juga. Oke, coba kita lakukan jadi sudah bisa lakukan. Ini gambaran kita suatu hari nanti, setelah sekian lama kita jalani, lewati masa